Makanya dalam proses pembuatan iklan itu ada proses evaluasi. Dikumpulin target yang disasar ya, sampling gitu. Akhirnya diadakan FGD, jadi focus group discussion. Untuk ngecek bahwa mereka ngerti nggak sama si ide TVC-nya, ngerti nggak, paham nggak, atau tertarik nggak dengan apa yang disampaikan gitu kan ya. Ya, itu salah satu bentuk evaluasi. Jadi setelah udah jadi, udah oke, terus tanyain ke klien dan klien oke, nanti dibikin baru di-shoot ya. Tapi di tahapan perancangan iklan ya, ini kan kita masuk di proses di tahapan perancangan, itu ada pula evaluasinya. Super A itu apa namanya tuh, akronim ya, akronim itu singkatan ya. S-nya ada ingat kan S-nya apa? Ya nggak tahu. Simple. Kan tahu kan? Simple. Terus U-nya? Unique. Unexpected. Unexpected. Good. Terus P-nya? Persuasif. Pasif. Udah pernah. Terus E-nya? Belum pernah. Mas saya kalau ngerjainnya dosa sih. Sorry Bapak. Terus relevan dan acceptable. Ya, diterima. Ya. Jadi cara ngecek kamu kalau udah punya ide visual, ya, ide visual. Nah, ngecek lagi yang kemarin kamu ya, ingat-ingat aja kalau yang udah kamu bikin ya. Pertama, ide kamu tuh simple nggak sih? Simple dalam artian dalam dua sisi ya. Secara secara komunikasinya, ya, komunikasi maksudnya tuh orang yang lihat tuh nggak mikir dulu ini tuh apa ya gitu kan, pas mikir kok saya nggak kepikiran nih maksud poster kamu tuh apa, iya ini filosofis banget, ini tuh ada makna terdalam, ya orang bingung ya mau mau ngertiin si poster kamu karena harus mikir dulu kan, makanya komunikasi harus simple. Selain simple dari komunikasi secara visual juga, jadi nggak ribet gitu visualnya ya. Fokus dalam artian kalau mau menunjukkan satu objek, contoh begitu mudahnya menggunakan produk tersebut, fokus hanya si produk itu dengan tangan yang menggunakan gitu ya. Jadi nggak perlu lagi melihatkan kakinya, jempol kakinya kan nggak perlu banget gitu kan, karena yang penting adalah di posisi di tangan gitu kan. Itu penting, simple dan secara visual. Kedua, unexpected. Unexpected itu tidak terduga ya, atau bahasa lain unik ya. Nah, ide kamu unik nggak? Ada sesuatu yang beda nggak? Ya, kalau hanya pengulangan dari sebelum-sebelumnya, ya udah, kamu tuh ide kamu ya nggak keren gitu, nggak bagus gitu ya. Gitu. Terus ketiga, ini penting banget adalah sisi persuasif, membujuk nggak sih? Ya, makanya saya suka heran aja ketika kau bikin poster tapi nggak ada body copy-nya. Gimana mau mempersuasi kalau nggak ada body copy-nya? Mungkin dari satu sisi dari gambar udah kelihatan bahwa ini produk ini punya kegunaan untuk membersihkan muka gitu kan. Tapi kalau si visualnya hanya berupa kapas dengan bekas-bekas bekas-bekas make up gitu kan, ya, membersihkan muka. Tapi situ kan tidak jelasin apakah membersihkan mukanya itu dengan cepat atau bisa membersihkan make up dengan berbagai macam make up-nya gitu kan, atau membersihkan muka yang paling pas digunakan pada malam hari karena apa, itu kan nggak bisa tergambar dengan visual aja kan, makanya perlu ada copy gitu ya, harus ada daya bujuk yang di ujungnya ada istilahnya ada call to action. Oke, itu yang penting yang kedua ya, call to action. Ini penting persuasif gitu ya. Karena ini yang membuat bahwa si iklan yang kamu bikin tuh punya fungsi gitu ya. Karena kalau cuma aneh aja atau simpel aja kan fungsinya belum jelas. Nah, si fungsi ada di daya bujuknya itu. Ketika ada entertain, menghibur. Menghiburnya dalam artian bisa mungkin ada sisi lucunya gitu kan, ada dramatis. Ya, jadi entertainment nggak harus selalu jadi sesuatu yang bikin ketawa atau apa, tapi saja ini menyentuh perasaan ya, emosional gitu kan, ya, ini bisa di situ. Ada nggak unsur itunya gitu kan, atau datar-datar aja hanya cuman produk dipajang udah aja ya. Poin penting juga ini kenapa klien mau bayar ya, klien mau bayar ya, itu ada relevansi dengan si produknya, ada keterkaitan ya, ada kaitan dengan produknya. Kalau nggak ada kaitan sama produknya, ini klien kamu bayar, ngapain gue bayar capek-capek, cuman bikin sesuatu yang yang wow aja secara visual, tapi produk saya
terjual. Maka harus ada relevansinya. Unexpected itu seolah ya melempar batu ke atas setinggi mungkin ya. Dan ketika menarik batu ke bawah itu menarik itu ke bawah itu dengan relevan. Ya. Jadi bikin ide itu secara unexpected, secara keunikan idenya, secara sesuatu yang tidak terduga itu lempar setinggi-tingginya, tapi nanti ditarik ke bawah dengan relevansi. Ya, ini nyambungnya apa sih? Gitu ya. Gitu. Terus terakhir ada acceptable, itu bisa secara norma di masyarakat. Ya.